Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansur fazu ayyid nahdatul watani fil alamin bihaqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan memulai pembelajaran kita, yaitu pembelajaran daring, yaitu via online, yaitu terkait dengan pembelajaran seni budaya, ya. Pembelajaran seni budaya, ya, via online, ya. Kita langsung saja bahwa pembelajaran seni budaya kita ada beberapa kelas sampai ke bab 11, ya. Tapi ada juga yang sampai ke bab 12. Jadi kita sama ratakan saja pembelajaran kita yaitu pada bab 12, ya. Ya, ini adalah pembelajaran kita yaitu bab tentang kritik musik, ya. Di dalam kritik musik bab ini, ya, ada beberapa langkah yang harus kita sama pahami, yaitu ada beberapa pembelajaran. Yang pertama, pembahasannya terkait dengan pengertian musik, pengertian kritik, kemudian jenis kritik, kemudian langkah-langkah penulisan, kemudian mengomunikasikan kritik tersebut, ya. Ini adalah pembelajaran yang akan kita sama-sama laksanakan pada kesempatan pagi hari ini, ya. Ya, langsung saja kita langsung ke pembelajaran kita yang pertama, yaitu tentang pengertian. Namun sebelum itu, ya, perlu kita ketahui bahwa di dalam pembelajaran ini tentu ada beberapa hal yang diharapkan. Di sini ada 12 harapan, ya. Jadi silahkan melihat buku yang Pak Guru sudah bagikan di WhatsApp, ya, ataupun kalau memang tidak bisa, jadi silahkan klik link yang Pak Guru sudah tulis di blog yang dituju, ya. Jadi sudah ada di blog, silahkan diklik atau di linknya, kemudian kalian akan dihantarkan kepada file buku yang Pak Guru gunakan sebagai bahan belajar kita pada pagi hari ini, ya. Ya, langsung saja, yaitu bab 12, ya. Di bab 12 ini tentang kritik musik, yaitu ada harapan yang pertama mengidentifikasi aspek-aspek dalam pertunjukan musik sebagai objek kritik musik. Ya, yang penting silakan dibaca, ya. Kita sama-sama pahami dan semoga harapan 12 ini bisa kita sama-sama mengerti dan bisa kita untuk melaksanakannya nantinya, ya. Kita langsung ke pertama, yaitu tentang pengertian kritik, ya. Pengertian kritik yaitu diartikan, ya, kecaman, kadang-kadang disertai dengan uraian-uraian, kemudian pertimbangan baik buruk terhadap hasil karya, pendapat, dan lain sebagainya, ya. Ini pengertian yang terdapat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya. Ini, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia terkait dengan kritik diartikan kecaman, kadang disertai uraian. Jadi kritik yang kita pelajari ini yaitu mengungkapkan, yaitu uraian-uraian, pertimbangan-pertimbangan yang nanti apakah suatu karya itu baik atau buruk. Kemudian selanjutnya yaitu ke dalam pertunjukan musik itu sendiri, kritik musik, ya. Mengkritik musik itu berhubungan dengan nada
ritme, harmoni, intensitas, tona, suara, interpretasi dan ekspresi. Semuanya itu harus dimunculkan ataupun dijadikan pertimbangan untuk dijadikan sebuah kritik dalam musik, ya. Kemudian setelah itu tentu yang menjadi kritik jadi seorang kritikus yang memberikan sebuah kritik, tentunya kritikus, ya. Nah, kritikus ini harus memiliki kriteria-kriteria, ya. Yang pertama, seorang kritikus itu harus memiliki pengalaman untuk mengobservasi atau mengamati suatu lagu atau musik, ya. Harus itu, dia harus mempunyai pengalaman. Yang kedua, dia harus memiliki pengalaman dalam mendengarkan berbagai genre musik, yaitu pop, jazz, klasik barat, keroncong, dangdut dan lain sebagainya. Dia harus fasih ataupun bisa untuk mendengar musik-musik tersebut. Yang ketiga, memiliki wawasan memahami bagaimana lagu atau musik itu dihasilkan sehingga lebih menarik untuk diperdengarkan, ya. Jadi harus memiliki wawasan seperti itu, ya. Itu harus sebagai seorang kritik musik, ya. Kemudian jenis kritik musik, ya, dalam pembelajaran. Jadi ada beberapa macam kritik itu, ya. Ada 4, ya. Kritik jurnalistik, kritik pedagogik, kritik ilmiah, dan kritik populer. Nah, tapi di pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu kita berfokus pada kritik pedagogik, ya, yang bertujuan memberikan pemahaman, ya, tentang kelebihan dan kekurangan dalam bermain musik, ya, dan tujuan yang lainnya yaitu untuk memberi pengalaman pada siswa bagaimana memberikan kritik terhadap musik yang dihasilkan oleh siswa sendiri. Nah, jadi sebagai tugasnya, ya, kalau kita pembelajaran seperti normal mungkin harus bisa membuat musik, ya. Nah, tapi untuk kegiatan belajar online kita nanti ada latihan yang harus dikerjakan, ya. Ini itu yang harus kita ketahui, yaitu kritik pedagogik itu, ya. Silahkan nanti kita sama-sama untuk melaksanakannya, ya. Jadi kritik pedagogik itu untuk untuk mengungkapkan, ya, kelebihan dan kekurangan dan bertujuan untuk memberikan kritik, ya, terhadap teman-temannya. Selanjutnya, ya, langkah-langkah penulisan kritik musik, ya. Langkah-langkah penulisan kritik musik itu, tahap yang pertama harus deskripsi. Itu harus bisa mengamati, ya, harus bisa mengamati secara total pertunjukan musik itu, ya. Kemudian mengumpulkan data-data, ya. Itu yang pertama harus dikerjakan, ya. Deskripsi, ya, tahap deskripsi. Yang kedua, analisis, yaitu kita mulai menganalisis, ya, secara formal, ya, dengan melihat atau menitik beratkan analisis kita itu dalam nada, ritme, harmonisasi, dinamika dan sebagainya, ya. Kita harus menuju penganalisisan terhadap beberapa elemen-elemen musik itu tersendiri, ya, baik nada, ritme dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu interpretasi, yaitu memaknai musik itu berdasarkan pemahaman dan analisis yang telah dilakukannya dengan teliti. Jadi interpretasi itu memaknai musik. Jadi musiknya seperti apa, nah itu harus bisa ditulis, ya. Yang keempat yaitu evaluasi. Nah, pengevaluasian ini yaitu pandangan secara penuh, ya. Penilaian itu bersumber pada pengamatan yang memang objektif, tidak didasarkan dengan adanya unsur-unsur misalnya kebencian dan sebagainya, tidak.
yaitu memang bersumber pada penilaian objektif apa adanya tanpa direkayasa, sehingga nanti bisa adanya pemahaman apakah musik itu baik atau buruk, ada benar atau salah, berhasil atau gagal dan lain sebagainya. Itu tergantung dari evaluasi yang disampaikan. Nah, ini yang menjadi langkah-langkah seorang kritikus untuk menulis kritik tersebut. Nah, setelah kita mengetahui langkah-langkah penulisan tersebut, jadi yang keempat yaitu mengomunikasikan kritik tersebut dalam uraian penulisan. Dan penulisannya pun mempunyai kerangka. Yang pertama ada pendahuluan, ya. Nah, dan yang kedua, ketiga, keempat, kelima itu masuk kepada langkah-langkah yang empat tersebut. Adanya tahap deskripsi, tahap analisis formal, analisis interpretasi, dan analisis evaluasi. Nah, semuanya itu digunakan sebagai langkah-langkah penulisannya. Jadi kerangkanya seperti pendahuluan, ya, mungkin dalam paragraf pertama, yaitu dalam paragraf kedua deskripsinya seperti apa, kemudian 3 analisis seperti apa, interpretasinya seperti apa, dan evaluasinya seperti apa. Nah, itu yang sebagai materi kita pada pembelajaran pagi hari ini. Jadi terima kasih, ya, dan atas penjelasan ringkas terkait dengan pembelajaran kita. Dan Pak Guru harapkan nanti untuk mengerjakan tugas setelah ini, ya. Jadi ada link tugas yang Pak Guru akan bagikan bagi siswa dan siswi. Jadi silahkan mengklik link tersebut kemudian menjawab, ya. Jadi absennya secara otomatis nanti, ya, setelah menjawab tugas atau mengerjakan tugas, maka secara otomatis absennya berjalan, ya. Jadi silahkan, ya. Gampang sekali cara menjawabnya, seperti kemarin kita sudah mencoba. Jadi yang menggunakan Google Classroom, jadi Pak Guru bagikan di Google Classroom juga, dan untuk yang tidak menggunakan Google Classroom, Pak Guru akan bagikan link di blog, ya, di bawah tempat penjelasan ini. Hanya ini yang Pak Guru sampaikan, semoga ada manfaatnya. Ya, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.